Ada sebuah cerita yang luar biasa dari Bulukumba, Indonesia. Di sana, sebuah komunitas menghadapi krisis kesehatan jiwa yang serius. Tapi alih-alih pakai cara yang biasa-biasa aja, mereka justru memilih solusi yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya radikal, yaitu kekeluargaan. Nah, ini adalah kisah tentang bagaimana cara itu mengubah segalanya. Jadi, semuanya dimulai dari satu pertanyaan ini. Kelihatannya simpel ya, tapi pertanyaan inilah yang jadi pemicu perubahan besar di Bulukumba dan bisa jadi pelajaran penting buat kita semua. Oke, supaya kita semua kebayang, kita coba mundur sedikit yuk, lihat dulu situasinya separah apa. 1 dari 4. Coba deh, renungkan angka ini sejenak. Ini bukan sekedar statistik loh. Artinya, 1 dari setiap 4 remaja di Bulukumba yang diperiksa itu menunjukkan gejala depresi atau kecemasan. Mereka ini anak-anak kita, tetangga kita, yang mungkin diam-diam sedang berjuang sendirian. Nah, krisis yang sunyi inilah yang akhirnya mendorong lahirnya sebuah solusi. Yap, sebelum ada perubahan, tentu ada masalahnya dulu kan? Dan masalahnya ini tuh kayak gunung es. Sebuah krisis kesehatan jiwa yang terjadi diam-diam di balik pintu-pintu rumah dan diperparah oleh stigma yang kuat dan sistem yang jujur aja berantakan. Bayangin deh, di tahun 2020, hampir 2/3, itu lebih dari 60% kasus kesehatan jiwa berat sama sekali nggak ketahuan dan nggak ditangani. Mereka ada, tapi seolah-olah nggak kelihatan. Bukan karena nggak ada kasusnya, tapi karena kasusnya nggak ditemukan. Banyak keluarga yang mungkin malu akhirnya menyembunyikan anggota keluarga mereka. Ditambah lagi, layanan yang ada jalan sendiri-sendiri, nggak ada koordinasi sama sekali. Nah, di tengah situasi yang bisa dibilang buntu ini, muncullah seorang tenaga kesehatan lokal bernama Arham, bareng rekan-rekannya. Mereka punya satu ide cemerlang. Dan ini bukan sekedar bikin program baru ya, tapi ini adalah pergeseran cara berpikir, sebuah filosofi yang akarnya kuat dari kearifan lokal. Program ini dinamai Bijanta. Secara resmi, ini singkatan dari Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa Terpadu. Kedengaran kerennya, tapi ada makna yang jauh lebih dalam. Dalam bahasa lokal di sana, Bijanta itu artinya keluarga kita. Nah, ini dia intinya. Ini jantung dari semua inisiatifnya. Mengubah cara pandang dari melihat seseorang sebagai pasien menjadi bagian dari keluarga besar komunitas. Dengerin deh kata-kata dari Pak Arham sendiri. Visinya adalah mengintegrasikan program kesehatan jiwa ke semua sektor, semua elemen masyarakat. Ambisius banget kan? Artinya ini bukan lagi cuma tugasnya dinas kesehatan. Tapi ini jadi panggilan buat semua orang, pemerintah, polisi, dinas sosial, relawan, bahkan kita sebagai tetangga. Kesehatan jiwa adalah tanggung jawab bersama. Oke, idenya keren, filosofinya dalam, tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Gimana sih mereka mengubah sebuah konsep jadi tindakan nyata yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa? Nah, alurnya ini sederhana tapi jenius banget. Semuanya dimulai dari komunitas yang proaktif nyari kasus, bukan pasif nunggu laporan. Begitu ada kasus ditemukan, tim langsung bergerak cepat, ngecek apa aja hambatannya. Oh, orang ini nggak punya KTP, oke. Butuh jaminan kesehatan, siap. Keluarganya butuh dukungan, dicatat. Setelah itu, semua dinas terkait dihubungi, keroyokan buat nyelesain masalah non-medisnya dulu. Kalau semua itu udah beres, baru deh masuk ke perawatan medis, kunjungan rumah, sampai pendampingan biar bisa kembali diterima di masyarakat. Dan lihat siapa aja yang terlibat. Ini baru namanya gotong royong di era modern. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil langsung turun tangan bikinin KTP. Dinas Sosial bantu urus asuransi kesehatan. Bahkan Basnas, Badan Amil Zakat, ikut bantu dari sisi finansial buat keluarga yang kesulitan. Polisi, TNI, relawan semua gerak bareng. Nggak ada lagi yang namanya ego sektoral atau jalan sendiri-sendiri. Tentu saja, ide sehebat apapun harus diukur dari dampaknya kan? Nah, dampak dari Bijanta ini tuh kayak kita lempar batu ke kolam yang tenang. Riaknya menyebar luas, menyentuh lebih banyak kehidupan dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Angka-angka ini benar-benar nggak bohong. Coba lihat. Di tahun 2020, sebelum ada Bijanta, kasus berat yang ditemukan dan ditangani itu cuma 331. 2 tahun kemudian, dengan adanya Bijanta, angkanya lompat jadi 808 kasus. Cakupan penemuan kasusnya meroket, dari yang tadinya cuma sekitar 34%, jadi lebih dari 84%. Artinya apa? Ratusan orang yang tadinya seolah hilang dari sistem, sekarang akhirnya mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Dan ini tuh nggak cuma soal angka di atas kertas ya. Di lapangan perubahannya kelihatan banget. Orang-orang dengan gangguan jiwa yang tadinya mungkin terlantar di jalanan, jumlahnya berkurang drastis. Kepatuhan minum obat jadi meningkat. Dan yang paling penting, keluarga sama masyarakat sekarang jadi jauh lebih sadar dan mau terlibat aktif. Saking berhasilnya, Bijanta ini memicu efek domino.
Lahirlah program-program turunan yang keren-keren. Ada Lapas Jiwa, yang bawa layanan kesehatan jiwa ke dalam penjara. Ada Bulukumba Spot, buat menghentikan praktik pemasungan. Dan yang ini sangat menyentuh hati. ODJJ Belahan Jiwaku, sebuah program pemberdayaan untuk teman-teman yang sudah pulih agar bisa kembali berkarya. Jelas kan? Bizanta ini udah bukan sekedar program, tapi sudah jadi sebuah gerakan. Tapi gerakan ini nggak berhenti sampai di situ. Mereka nggak cepat puas. Para pelopornya udah menatap jauh ke depan, membayangkan masa depan di mana perawatan kesehatan jiwa di Bulukumba bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mimpi terbesar mereka sekarang membangun sebuah pusat rehabilitasi. Eits, tapi ini bukan sekedar tempat penampungan atau pengobatan ya. Visi mereka itu adalah sebuah wadah pemberdayaan, tempat di mana orang-orang bisa dibekali skill, dikasih keterampilan, supaya mereka bisa kembali produktif dan punya harapan baru. Dan kutipan dari Pak Arham ini benar-benar merangkum tujuan akhirnya dengan sempurna. Kita mau melihat bahwa seseorang dengan kondisi kesehatan jiwa adalah orang yang berpotensi. Ini dia kuncinya, mengubah cara pandang kita semua. Berhenti melihat mereka sebagai beban dan mulai melihat mereka sebagai manusia utuh yang punya potensi, yang bisa diberdayakan, dan yang berhak mendapatkan tempat terhormat di tengah-tengah kita. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kisah Bizanta ini nunjukin kekuatan kolaborasi dan kepedulian yang luar biasa. Ini bukti nyata bahwa solusi untuk masalah yang paling rumit sekalipun, terkadang jawabannya ada pada nilai yang paling dasar, menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Kalau Bulukumba bisa, coba bayangkan, apalagi yang sebenarnya mungkin kita capai bersama.